Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesehatan dan pada pagi ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, materi akhlak terpuji 2. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita akan pelajari diberikan pemahaman yang mudah dan ilmu yang berkah. Allahumma amin. Akhlak terpuji 2. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari sifat optimis, qanaah, dan tawakal. Selain itu, kita akan belajar tentang membiasakan diri berakhlak yang baik ketika berada di tempat ibadah dan tempat umum. Setiap muslim harus mempunyai sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, contoh sikap terpuji adalah teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Sifat teguh pendirian, dermawan, optimis, dan qanaah, dan tawakal merupakan beberapa akhlak terpuji dari sekian banyak akhlak terpuji yang lain yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat tersebut merupakan perwujudan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk membiasakan diri dan melatih diri kita menerapkan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai anak yang soleh-solehah, kalian harus membiasakan berakhlak terpuji. Akhlak terpuji merupakan cerminan keimanan seseorang, kesempurnaan iman seseorang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar akhlak terpuji. Yang pertama yaitu teguh pendirian. Teguh pendirian adalah mempertahankan keyakinan sesuai dengan kebenaran yang ada dalam sesuatu. Keyakinan yang sesuai dalam kebenaran yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya yaitu kita yakin bahwa mencontek itu dilarang, maka apapun situasinya, bagaimanapun sulitnya, apabila kita sudah teguh memiliki sifat teguh pendirian, maka hal tersebut tidak akan kita lakukan. Kalau kita sedang melakukan ujian, kita tidak bisa mengerjakannya. Kita mempunyai sifat teguh pendirian bahwasanya aku tidak akan mencontek dari teman. Itu apapun resikonya, dia tidak akan menconteknya. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tetapi dia melakukannya dengan kejujuran, tidak menconteknya. Tuh. Kedua yaitu dermawan. Dermawan adalah suka memberi barang yang berguna, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Contohnya yaitu meminjamkan pena kepada teman yang membutuhkan. Seringkali menjumpai masalah hal-hal seperti ini. Ketika sedang pelajaran, pena kita hilang atau
rusak. Nah, sebagai teman yang baik, yang dermawan, kita meminjamkan penanya kepada teman yang membutuhkannya itu. Bersedekah dengan pengemis di pasar. Kita melihat orang-orang minta-minta, kita memberikan uang lebih kita kepada orang yang membutuhkannya. Itu contohnya. 3 yaitu optimis. Optimis berarti merasa yakin dalam melakukan sesuatu. Kebalikan sifat optimis itu apa? Yaitu pesimis. Orang yang pesimis itu selalu ragu, was-was, cemas dalam melakukan hal apapun. Contoh optimis yaitu tidak takut dengan kegagalan, pantang menyerah, segera bangkit dan berusaha kembali. Nah, itu optimis bahwasanya contohnya yaitu pada semesteran pertama kita mendapatkan ranking 3, sedangkan si Ahmad mendapat peringkat 1. Nah, dia yakin pada diri kita sendiri dan optimis, belajar terus, berdoa bahwasanya semester 2 insya Allah saya akan menjuarai kelas, mendapatkan peringkat 1. Itu contoh optimis. Selanjutnya yaitu qanaah. Qanaah ialah rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah membuat orang hidup tenang dan damai. Contohnya yaitu yakin bahwa semua hasil itu datangnya hanya dari Allah dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu qanaah. Orang yang mempunyai sifat qanaah pasti hidupnya tenang dan bahagia selalu. Yang terakhir tawakal. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi sebelum kita bertawakal, kita harus berusaha dulu. Tidak semena-mena kita menyerahkan diri langsung. Kita tetap berusaha dulu, masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal memberikan banyak keuntungan bagi pelaku, antara lain yaitu mendapatkan ketentraman hati, terhindar dari rasa cemas. Jika menemui kegagalan, kita tidak merasa kecewa. Mengingat kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tawakal, tapi sebelumnya kita harus ikhtiar, berusaha. Masalah hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Cukup sekian dari Pak Happy. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi ini, mari kita membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.